Kabar Jabarnet. Subscribe. Wawancara dulu ya? Banjir dulu Mas. Apa kejadian di dalam? Ya tentu itu yang Ya, Mas Beni aja, Mas Beni. Silakan. Ayo Pak. Ya. Ya. Masuk. Kalau tadi udah ketemu sama Sudi? Udah, alhamdulillah. Apa aja yang diomong? Ya, kalau diomongin banyak sih ya. Intinya sih pada intinya ya mau dipindah ke lapas lah kalau secara mengizinkan keluarga itu ya dekat gitu ya. Jadi selama ini keberadaan Sudirman sendiri gimana? Sekarang selama ini Ya, cerita apa? waktu itu di Polda. Iya, saya dapat info itu baru itu pas kemarin di sini. Nah, sekarang saya baru besok ketemu. dan Sudirman cerita nggak kenapa dia dipindahin ke Polda? Kalau Dimas di cerita itu di Polda ya sampainya gitu ya. Jadi kalau informasinya di Polda itu ketika Sudirman dibawa dari Cirebon ke Polda sampai pukul 4 pagi itu Sudirman tidak pernah mengakui perbuatannya. Tetapi pada jam 4 subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan seperti peristiwa di 2016. Siapa Bu yang melempar pakai batu? Tadi namanya siapa disebutkan, tapi saya lupa namanya. Jadi masih menerima perlakuan yang tidak semestinya di Polda. Nah, kalau misalnya ada informasi Sudirman menginap di hotel, itu salah besar. Tadi kami sudah mengkonfirmasi, ternyata Sudirman di Polda itu ditaruh di PPA kayaknya, di PPA. Jadi di tahanan perempuan, itu dipisahkan memang. Tetapi tidak pernah Sudirman sendiri tidak pernah memegang handphone, karena kan isunya memegang handphone dan sebagainya. Tidak, itu hanya dipinjami tetapi diambil lagi gitu. Kalau itu pun karena ada komunikasi. Tadi kakaknya nanya, pernah nggak Sudirman ngomong udah nyaman? Ternyata dia tidak pernah melakukan WA seperti itu. Jadi memperlihatkan uang dan sebagainya, dia juga tidak pernah paham. Jadi tadi banyak cerita masalah yang terjadi di Polda, kemudian juga mengeluhkan bagian belakang punggungnya sakit, dia tidak bisa duduk terlalu lama. Dia cerita itu ditembak pakai peluru karet di belakang punggungnya waktu di Polres Cirebon. Jadi dia banyak cerita itu, tapi alhamdulillah terima kasih kepada Kalapas Bancai yang sudah memperkenankan kami semua masuk ke dalam. Terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang luar biasa, karena awalnya kami khawatir sekali tidak bisa masuk, tapi alhamdulillah semuanya bisa masuk. Sudirman di sini diperlakukan dengan sangat baik. Sejak kapan Sudirman dipindahin ke Bancai? Kalau informasinya kan dari tanggal 15. Secara mungkin surat menyuratnya tanggal 15, saya nggak tahu. Tapi ya kami tahunya baru di tanggal 19. Kemarin lah, tanggal 20. Saya terima informasi tanggal 19 sampai 19 kalau nggak salah terima informasi. Jam 17 Sudirman sudah ada di Lapas Bancai. Kalau itu berapa lama Sudirman di Polda? Ya dari awal tanggal 21 Mei aja. 4 bulan tadi. Jadi gini, Peggy tertangkap tanggal 21 Mei 2024. Nah, Sudirman tuh sebetulnya dari tanggal 20 itu masih ditengokin sama kuasa hukum yang Rivaldi waktu itu. Nah, katanya malamnya udah diambil. Jadi dari tanggal 21, nah tanggal 23 kakaknya yaitu diminta cabut kuasa dari saya. Tapi tadi komunikasi dengan Sudirman malah ingatnya. Iya, yang diingat hanya yang lain. Jadi pemindahan Sudirman ke Polda itu atas permintaan Polda? Ya kelihatannya seperti itu kan, administrasinya kita juga nggak paham. Kan bukan hanya Sudirman, kan yang lainnya. Cuman kalau yang lain di lapas-lapas yang sudah ditunjuk, hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. Dengan alasan apa mau dipisahin? Ya kemungkinan kalau ini ya, kalau menurut keluarganya kan Sudirman itu paling lemah. Ketika dia dalam tekanan, dia itu pasti dia tidak akan tahan. Apalagi misalnya dapat perlakuan yang tidak nyaman, pasti dia terpaksa mengakui apa yang tidak dilakukan. Nah, dia juga mengaku pada saat
dari diambil dari lapas itu, kemudian sampai jam 4 dia diinterogasi, dia ngomong saya nggak melakukan, tapi ketika dilakukan kekerasan dia tidak tahan, gitu. Dia disiram air panas, dia cerita begitu. Dia di Polda setelah diambil dari Cirebon, kepalanya disiram air panas. Dia sebutin namanya, cuman saya nggak ngeh saya ini. Tapi alhamdulillah tadi ketemu sama keluarganya. Kemudian saya tanya di sini kamu ya semua di sini baik. Cuman dia tadi dia jadi imam sholat, tapi dia minta Al-Quran karena di sini nggak ada. Kami nggak sempat bawa. Nantilah coba kalau biar nanti dikirim. Ada pesan nggak dari Sudirman? Ya intinya mah Sudirman menyatakan saya tidak pernah melakukan seperti yang di 2016 itu. Kita juga meyakini itu. Hanya karena dia dalam tekanan aja yang luar biasa. Kalaupun misalnya sekarang ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu juga karena dalam tekanan. Karena hanya dia yang ditaruh di Polda. Yang waktu Peggy penangkapan itu. Nah, dengan pengakuan itu apakah akan Bukti itu akan jadi kuasa hukumnya lagi atau mengambil langkah apa Bu ke depannya Bu? Ya, saya sih masih berkomunikasi karena gimana pun dulu yang mengantarkan Sudirman dan keluarganya, yang mengantarkan keluarganya ke Peradi kan memang saya dari awal. Dan saya memang masuk ke kuasa hukum sedang masuk. Ya, insya Allah. Ya, kita lihat ke depannya lah. Yang penting target kita itu Sudirman bisa pindah dulu ke lapas Cirebon. Karena gini, saya masih bisa nganter, tapi kemampuan saya bukan tidak luar biasa. Kalau misalnya mereka nengok seminggu sekali aja, berat banget saya harus nganter keluarga gitu kan. Jadi kita sih berharap pindah ke lapas Cirebon dulu. Jadi kalaupun tanpa diantar oleh saya gitu, keluarganya bisa nengokin pakai motor, cukup ngisi bensin 20.000 kan selesai. Kalau di sini kan berat bebannya. Jadi permohonan yang utama itu mudah-mudahan Sudirman bisa pindah ke lapas Cirebon. Karena sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun Sudirman pindah ke lapas Cirebon. Mereka juga sudah paham, semua juga yang 7 terpidana, yang 6 di sana juga sudah paham konstruksinya seperti apa. Jadi jangan takut di apa-apa itu enggak, mereka juga paham Sudirman paling menderita gitu loh. Setelah Peggy tertangkap itu Sudirman paling menderita kok. Kata siapa hidup enak, menderita Sudirman. Jadi mohon ini menjadi dukungan buat semua pihak agar Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Kan tadi sempat ngomong ada kekerasan. Ya. Apakah ada bukti itu ya? Kalau hanya katanya kan susah juga dibuktikan. Ya Mas, kalau misalnya dari dulu juga kan kita masalah kekerasan itu sudah kita coba buktikan. Tapi apa yang kita dapatkan toh anak tetap divonis. Kalau misalnya sekarang kekerasan macam ada bukti mana ada sih, misalnya ada bukti video orang dikerasin, uang bukti misalnya itu video zaman dulu aja nggak ada gitu loh. Jadi misalnya kekerasan karena apa, buktinya mana? Ya nggak bisa dong ngomong seperti itu. Dari dulu juga mereka mengalami kekerasan luar biasa gitu. Tapi kan tetap aja vonisnya jatuh sekian gitu loh. Ya. Jadi diperkirakan kapan Bu? Kira-kira Sudirman pindah? Ya kita sih hanya mengajukan permohonan ya, eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena Sudirman juga kan paham perjalanan ke sini. Terima kasih Bu. Ya. Makasih Bu. Ya.